Pemirsa, seperti janji kita tadi, kita kedatangan narasumber yang akan berbincang-bincang mengenai dunia pendidikan. Dan beliau hadir jauh-jauh dari Cirebon, 3 jam sih, nggak jauh ya. Datang ke Bandung TV beserta murid-murid tercintanya yang sudah hadir juga di studio Bandung TV. Betul sekali, kami persilahkan kepada Anda semua untuk menyimak semua bahasan kami sampai dengan jam 9 nanti. Beliau sudah datang ke studio Bandung TV selaku Kepala Sekolah dari SMK Cendikia Kota Cirebon. Ada Ibu Zuhrotunisa, SPDI. Assalamualaikum Ibu Sampurasun. Waalaikumsalam. Mau menyapa dulu pemirsa? Oh, iya. Assalamualaikum pemirsa Bandung TV. Perkenalkan, nama saya Zuhrotunisa, Kepala Sekolah dari SMK Cendikia Kota Cirebon. Kota Cirebon. Ini kalau berbicara Kota Cirebon, saya pengen makan empal gentong sarapan pagi. Ya. Tapi sekarang nggak ngebahas kuliner enggak ya? Cirebon, tapi kita akan membahas lebih dalam lagi berkaitan dengan SMK Cendikia Kota Cirebon. Ini ada di Jalan Pelandakan, RT 2 RW 7, pemirsa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Betul ya Bu ya? Iya, betul. Oke, ada websitenya tidak? Ada, bisa langsung ketik aja. SMK Cendikia Kota Di Instagram SMK Cendikia Kota Cirebon @gmail.com. Itu di Instagram juga ada ya pasti ya. Ada. Silahkan di tengok-tengok dulu, diintip-intip dulu seperti apa kondisi sekolah dan juga murid-murid tercintanya yang berkegiatan di sana ya. Iya, Ibu Zuhrotunisa beserta para siswanya ini ada berapa orang yang datang ke studio Bandung TV hari ini? Ada 18 dari 24 siswa multimedia. Multimedia ini adalah jurusan terbaru di kita untuk program keahlian terbaru. Yang sebelumnya kita lebih fokus sebenarnya pada kesehatan, yaitu ada keperawatan, farmasi, analis kesehatan. Nah, ini yang berdiri tahun 2021 ini adalah multimedia. Baru 1 tahun ya, Bu? Baru 1 tahun berdiri untuk multimedia. Bagaimana animo dari para pendaftar pada saat ada jurusan baru ini? Ya, alhamdulillah banyak, karena mereka, tapi pada dasarnya karena mereka tidak paham. Sebagian besar anak-anak SMP, MTS itu tidak paham jurusan-jurusan yang ada di SMK itu apa saja. Jadi mereka pun mungkin belum memahami secara mendalam ya bedanya antara SMA dengan SMK gitu. Setelah kita jelaskan dari mereka taunya KJ, taunya TKR kayak gitu. Kesehatan pun juga taunya cuma perawat sama farmasi gitu. Jadi ketika mereka mendaftar ya kita jelaskan secara rinci, baru mereka memahami. Di multimedia itu sebenarnya banyak jurusannya juga, ada broadcasting, ada desain grafis, kemudian ada percetakan. Nah, kalau kita memang fokusnya di broadcastingnya. Ada TV, ada radio, ada penyiaran dan lain sebagainya. Iya, kalau di broadcasting itu banyak kelebihan yang mereka miliki. Mungkin ilmu-ilmu yang dimiliki oleh desain grafis juga mereka akan mempelajarinya, karena nanti kan mereka belajar tentang editing gambar gitu. Kemudian di yang lainnya percetakan, mereka juga bisa menguasai dari ilmu yang tadi desain grafis, dan mereka akan menguasai banyak hal tentang pertelevisian, tentang radio, kemudian tentang edit, tentang pembuatan film animasi, tentang dubbing, itu lebih luas lagi di broadcasting ini. Makanya kami ambil jurusannya itu yang multimedianya adalah broadcasting. Gitu. Otomatis infrastruktur dan juga fasilitas untuk mendukung mereka belajar di jurusan broadcasting ini luar biasa ya, Bu? Iya, betul. Ada apa aja, Bu? Alhamdulillah kita sudah punya mini broadcastingnya sendiri, penyiaran seperti ini. Mini studionya. Iya, di studionya. Kemudian ada ruang laboratorium fotografi, dan alhamdulillah alatnya juga sudah cukup lengkap gitu untuk standar anak SMK. Ya, kemudian ada ruang laboratorium komputer juga gitu. Udah lengkap ya. Iya. Dan sekarang berbicara mengenai dunia penyiaran, tidak hanya melulu soal televisi dan radio. Sekarang mungkin sosial media, entah itu YouTube, Instagram dan lain sebagainya, secara tidak langsung mereka juga menampilkan dunia broadcasting, seperti bikin konten dan lain sebagainya gitu. Kayak misalnya YouTuber dan lain sebagainya juga itu tentu harus ada ilmu broadcast yang diterapkan dan dipelajari ya, Bu ya. Iya, YouTuber sekarang kan menjadi sebuah profesi ya. Jadi bukan menjadi sebuah hobi semata, menjadi sebuah profesi yang dimana
mungkin penghasilannya lebih besar dari kita yang kantoran. Betul. Ya, apalagi mereka kalau followernya udah lebih dari 1 juta, wah masya Allah gitu ya. Dan ini mungkin dasar-dasarnya itu ya pada ilmu broadcasting itu. Untuk para pengajarnya sendiri, Bu, bagaimana? Alhamdulillah kami mengambil dari anak-anak broadcasting. Kita memang pengajar itu untuk yang broadcasting itu hanya 1 karena memang kelasnya juga baru 1 kelas. Dia lulusan dari IKIP Bandung gitu. Kemudian yang satunya lagi adalah komputer, lulusan komputer. Dan yang tentunya mungkin salah satu kegiatan yang dilakukan saat ini juga tentunya untuk menambah pengalaman mereka dan juga melihat secara langsung terjun ke lapangan bagaimana dunia penyiaran televisi khususnya yang ada di Bandung TV supaya menambah wawasan juga. Teman-teman mungkin di sini ada yang mau jadi presenter TV atau jadi penyiar radio atau kameramen atau wartawan gitu, gak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu. Iya, dan pemirsa berbicara mengenai SMK Cendikia Kota Cirebon itu sudah berapa tahun, Ibu? Sudah tahun ke-10 tahun ini. Jadi kita berdiri tahun 2012 dan ini mungkin memasuki tahun 10 dan ini angkatan yang ke-10-nya. Jadi anak-anak kita yang kita bawa angkatan ke-10. Jumlah siswa sekarang kurang lebih sekitar 357. Dari awal pertama berdiri kita cuma 14. Waktu itu pertama berdiri perawat, tahun kedua kita nambah jurusan baru farmasi, kemudian tahun ketiga menambah jurusan analis kesehatan, terus baru setelah 9 tahun berdiri kita menambah 1 jurusan multimedia, itu pun dengan berbagai pertimbangan dan analisa di lapangan karena memang pada kita ngobrol dengan di sana kebetulan kan ada Radar TV ya, ada Radar Cirebon TV itu dengan beberapa rekan di Radar Cirebon TV itu memberikan masukan kenapa nggak bikin multimedia karena kita butuh nih gitu orang-orang lulusan SMK yang dari broadcasting gitu kan. Di broadcasting itu masih jurusan yang masih jarang sekali di Cirebon, itu cuma ada 2, SMK Cendikia dengan SMK Yadika. Jadi peluangnya lebih besar ya, karena mungkin tempat kerjanya atau usaha untuk broadcast sendiri di luar sana di Cirebon khususnya seperti TV, radio itu banyak, sementara lulusan yang dihasilkan juga masih sedikit. Artinya dari SMK Cendikia Kota Cirebon ini juga punya peluang besar untuk bisa masuk ke dunia penyiaran seperti itu ya, Bu ya. Iya, apalagi bulan April nanti semua sudah migrasi ke TV digital, otomatis teknologi harus dikuasai oleh para lulusan-lulusan broadcasting. Ini nanti kita di segmen berikutnya kita akan tanya sama Ibu mengenai bagaimana proses kegiatan belajar mengajar di era pandemi yang sekarang masih terjadi di Indonesia ya. Iya, tetap bersama kami ya dalam program Halo Halo Bandung. Ya, pemirsa masih dengan Ibu Zurhatunisa SPDI yang merupakan Kepala Sekolah SMK Cendikia Kota Cirebon. Tadi di awal segmen kita sudah berbincang mengenai sekolahnya sendiri seperti apa, jurusannya ada apa saja, kemudian juga yang hadir ke sini tadi sempat di-shoot ya sama kameramen dan muncul semuanya bermasker, prokesnya tetap dijalankan, termasuk juga kegiatan belajar mengajarnya masih tetap prokes ya, Bu ya? Iya, betul. Sudah tatap muka semuanya tapi? Sudah tatap muka semua dari bulan ya, kita dari awal 2021 ini itu udah tatap muka semua karena memang di SMK untuk kita menggunakan online sepenuhnya nggak bisa karena mereka kan ada prakteknya, nggak mungkin dong mereka praktek pakai online ya Pak, terutama di kesehatan nggak mungkin mereka belajar nyuntik pakai online kan nggak mungkin gitu. Dan mungkin kalau di SMK memang kan dari segi pembelajaran kita kan masuk ke dalam pendidikan vokasi, pendidikan di mana materi praktek itu lebih banyak daripada materi teorinya. 60% praktek, 40% kita teori. Kemudian mereka juga harus ke lapangan juga ya seperti ini. Ini yang membedakan mungkin antara SMA dan SMK. SMK itu wajib yang namanya PKL atau prakerin praktek kerja industri. Dan nggak mungkin kita prakerin itu menggunakan online karena mereka membutuhkan pengalaman khusus bagaimana mereka nanti terjun di dalam dunia kerjanya gitu. Seperti kedatangan kami ke sini juga sama, tujuan utamanya biar mereka sebelum mereka akan PKL itu mereka sudah punya gambaran, oh nanti saya akan ditempatkan di bagian ini, oh nanti ketika saya mungkin di bagian kameraman ya mungkin seperti ini pekerjaannya, mungkin di bagian presenter juga seperti ini yang harus saya lakukan gitu. Kemudian kami juga untuk evaluasi lah, kita jadi tahu
dunia industri atau dunia usaha seperti ini, apa yang mereka butuhkan. Nanti dari situlah kita akan mengkolaborasi kurikulum yang diberikan oleh pemerintah dengan dunia industri, sehingga outputnya nanti setelah mereka lulus itu mereka benar-benar bisa diterima di dunia kerja. Dan kalau untuk kesehatan kami lakukan, termasuk ini juga multimedia ini. Kami datang ke sini ingin melihat apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh dunia pertelevisian, sehingga kita bisa mengolah kurikulum yang dimiliki oleh pemerintah disesuaikan dengan industri atau badan usahanya. Kami habis dari sini mungkin akan mengadakan kunjungan di studio fotografi, sama kita ingin melihat, apalagi fotografi sedang berkembang sangat pesat ya. Mereka sangat pesat, mereka akan lihat setelah mereka kan orang biasanya ngelihat seorang fotografer itu hanya di studio foto, mungkin hanya foto orang wisuda segala macam. Ternyata sekarang kan semakin berkembang, betul. Gitu, dengan adanya industri online segala macam, mereka akan belajar, oh ternyata fotografer itu semakin dibutuhkan untuk dunia bisnis gitu. Itu yang kami harapkan. Syukur-syukur kedepannya mereka bisa membuka usaha sendiri gitu. Itu yang kita harapkan. Iya, membuka usaha sendiri atau menjadi pengusaha gitu ya. Tiba-tiba jadi pemilik restoran, nggak usah jauh-jauh cari konten kreator untuk bikin foto makanannya, tapi teman-teman sendiri udah bisa karena udah ada ilmunya dulu di sekolah gitu, termasuk bikin konten. Sekarang lagi musim kan ya, mengundang selebgram, YouTuber untuk shoot beberapa spot dan juga tempat-tempat yang sedang ada di kotanya. Nanti bisa jadi karena sudah punya ilmu atau basic ilmu dari SMK Cendikia sendiri, ya itu bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Betul. Dan ngomong-ngomong Bu, kalau SMK Cendikia Kota Cirebon ini akreditasinya apa? B, karena kita baru pertama kali. Waktu itu belum meluluskan angkatan. Jadi memang kalau belum meluluskan angkatan nggak akan mungkin A. Iya. Target kedepannya A ya Bu ya? Kedua ini. A ini harus di tangan, dan kalau misalnya Anda nih khususnya yang masih ada di Kota Cirebon, karena siaran kami bisa disaksikan melalui Transvision dan juga streaming, jadi bisa Anda jadikan alternatif untuk putra-putrinya barangkali ya, adiknya ataupun ponakannya untuk bisa memilih SMK Cendikia, bukan hanya broadcasting and multimedia, tapi ada kesehatannya juga, analis kesehatan, perawat, sampai dengan apa Bu? Farmasi. Ini profesi-profesi yang sedang dibutuhkan saat ini ya. Kesehatan sudah tidak bisa dipungkiri ya, dengan kondisi pandemi seperti ini. Semua rumah sakit, semua pusat kesehatan membutuhkan tenaga ahli gitu ya. Termasuk juga dunia penyiaran ya, sosial media membutuhkan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang punya ilmu ya terkait dengan dunia penyiaran tersebut. Kalau tadi berbicara Ibu Kepala Sekolah berkaitan dengan hard skill-nya mereka, berkaitan dengan dunia akademis. Nah, untuk soft skill-nya sendiri di sekolah seperti apa Bu? Oh banyak, kita ada pengembangan dari mulai pengembangan karakter agama, artinya mereka kalau pagi itu kita ada kegiatan murojaah Al-Quran atau ngaji bersama, kemudian ada tausiah sebagai bengkel mereka lah ya, basic mereka untuk lebih memahami kehidupan dengan peraturan, dengan hukum-hukum agamanya. Kemudian ada eskul yang kita kembangkan sangat banyak, ada Paskibra, ada PMR, ada Pramuka gitu. Jadi yang kita memang selalu mengapresiasi apa yang diinginkan oleh siswa. Jadi kita tujuannya apa, supaya mereka punya pengalaman hidup yang lebih, karena di eskul itu nggak mereka dapatkan ketika mereka di bangku kelas gitu. Itu yang pengalaman, sehingga seimbang antara pengembangan dirinya, potensi dirinya, sehingga mereka bisa tahu, oh ketika kami lemah mungkin di bidang akademik, ternyata saya punya kelebihan di bidang komunikasi misalnya, dan itu bisa dikembangkan di dalam eskul. Eskulnya ada apa aja Bu di sana Bu? Ada PMR, ada Paskibra, ada Rohis, ada Pramuka banyak gitu, ada Merpati Putri gitu. Itu ekskul yang ini loh, bisa dibilang primadona ya, primadona dan juga basic ilmu kepemimpinannya ada, ilmu komunikasinya ada. Mungkin walaupun tidak belajar jadi presenter, mungkin ikutan ekskul biasanya jadi bagian humas yang harus jago nego, tiba-tiba besok lusa jadi presenter TV atau jadi humas company internasional ya kan, dari SMK Cendikia Kota Cirebon. Tapi yang jelas
2019 banyak Mbak lulus anak-anak yang aktivis OSIS, aktivis kegiatan itu mereka rata-rata berhasil baik di bidang pekerjaannya. Mereka banyak yang setahun 2 tahun bekerja mereka sudah bisa menjadi kepala bagian. Itu banyak. Ada yang karena aktivis dianya ketika kuliah mereka bisa menjadi ketua BEM, itu yang kita harapkan seperti itu. Nah itu dia, karena mungkin aktifnya di kegiatan ekstrakurikuler mengasah hubungan sosial dengan yang lain, komunikasi, kemudian juga banyak peluang dan juga banyak link kalau misalnya banyak teman ya. Betul, problem solvingnya juga ya Bu ya, disiplinnya juga, karena mau tidak mau bahwa generasi berikutnya yang memang harus diutamakan adalah tadi problem solvernya ya Bu, dan juga disiplin serta kejujuran, itu yang paling penting karena ya tadi Bu ya mahal banget. Sekarang sudah secara akademis udah oke. Kedisiplinannya lemah, nah itu juga jadi masalah. Maka dari itu ekstrakurikuler menjadi salah satu bekal untuk saya bilangnya teman-teman ya. Padahal range-nya mungkin 15 tahun ya. Ya itu yang bisa didapat hanya di bangku SMK. Saya juga lulusan SMK dulu ya, cuma beda jurusan. Tahun berapa kalau boleh tahu? Sebelum OHAS. 2004. 2000 sekian ya. Nah, untuk Anda pemirsa yang kebetulan mungkin punya keluarga atau saudara yang di kawasan Cirebon dan kebetulan ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan SMK, ini bisa menjadi salah satu pilihan SMK Cendikia Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Pelandakan RT 2 RW 7 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Ini pusat kota sekali ya Bu ya? Iya, enggak, perbatasan. Perbatasan, tapi akses dan lain sebagainya gampang ya Bu? Dekat-dekat semua, komplek pendidikan. Komplek pendidikan ya. Sambil kulineran, pokoknya di sana mah nggak akan kesulitan untuk makan enak lah di sana. Setiap kios ada ya, dengan harga yang sangat terjangkau. Nah pemirsa, tadi kita sudah berbincang mengenai soft skill, hard skill, kemudian jurusan-jurusan yang ada di SMK Cendikia Kota Cirebon. Nanti kita akan bahas lagi berkaitan dengan agenda tahunan nih yang selalu diadakan oleh sekolah tersebut. Apa saja? Pastinya ini menggugah kreativitas ya Bu, kemudian inovasinya luar biasa. Ya maklum lah kan gaulnya kita sama anak-anak muda ya, yang nggak bisa dibendung kreativitasnya pemirsa. Nanti kami akan bahas setelah jeda pariwara di Halo Halo Bandung. Karaos Bandung dah. Waktu zaman kita SMA atau SMK nih banyak sekali agenda sekolah yang menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh siswa-siswinya. Kalau zaman Shanti masih ngalamin ini nggak? Pekan olahraga kelas porak. Ngalamin nggak? Dia lupa tuh. Zaman saya nggak ada ngalamin. Terus juga masa lalu tuh dilupain, sekarang harus menatap masa depan. Ya kan Bu? Ya. Sama suka ada ini acara kalau misalnya kenaikan kelas atau perpisahan. Nah di SMK Cendikia Kota Cirebon sendiri ada kegiatan tahunan apa nih Bu? Ya, yang pertama adalah Expo Seni Budaya. Biasa kita seharusnya sih di bulan November kemarin, cuman karena pandemi itu kita sampai bisa dilaksanakan di bulan Januari kemarin tanggal 26. Nah itu adalah acara untuk memupuk mencintai budaya Indonesia, itu utamanya, tujuan utamanya. Yang kedua adalah ada kewirausahaan, yaitu kita biasanya untuk melihat bagaimana talenta anak-anak di bidang kewirausahaan, karena di situ mereka harus buat produk, harus bikin brand sendiri, menganalisa harga barang. Nah itu karena tujuan SMK kan salah satunya juga selain mereka bisa bekerja, kuliah juga kan harus bisa berwirausaha. Itu apalagi pemerintah sedang mendengang-dengungkan ya, sedang menggiatkan bagaimana entrepreneur itu harus bisa dibangkitkan di tengah-tengah masyarakat, apalagi di masa pandemi ini. Itu kemudian ada kalau di SMK ada namanya UPK atau UKK, ujian kompetensi kejuruan. Nah itu semua sekolah pasti melaksanakan. Kita kemarin baru melaksanakan untuk program keahlian analis dengan keperawatan, bekerja sama dengan dunia usaha yaitu rumah sakit, kemudian dengan asosiasi perawat maupun asosiasi laboran Indonesia atau PATELKI kalau di ini. Kita untuk apa? Menghasilkan sebuah sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional oleh pemerintah, sehingga Serkom tadi atau biasa dikenal dengan Serkom TD itulah yang akan menjadi membatani anak-anak ketika mereka melamar kerja. Karena di dalam Serkom itu akan terlihat kompetensi mereka di bidang akademiknya atau di bidang keterampilan prakteknya gitu. Kemudian ada ya perpisahan itu jelas, cuman tahun kemarin kita tidak terlaksana yang angkatan
9 insya Allah di angkatan ini mudah-mudahan terlaksana gitu. Biasanya kita ada lomba PMR tiap tahun itu, cuman pandemi 2 tahun dilarang oleh dinas, oleh pemerintah, akhirnya kita tidak bisa melaksanakan. Ya mudah-mudahan di tahun ini menjadi agenda kita kembali, karena memang kegiatan UPK ini, kegiatan-kegiatan yang tahunan itu adalah untuk memupuk kemampuan siswa di dalam memanajemen sebuah agenda, sebuah event gitu. Itu sangat penting. Karena nanti mereka bekerja, banyak yang dituntut harus membuat sebuah skedul pekerjaan, sebuah skedul kegiatan gitu. Dan itu ya harus dikuasain, harus bisa dibina pada saat mereka pendidikan di SMK tersebut. Ya, ini luar biasa, ini juga tadi ada sertifikat yang akan menjadi bekal untuk lulusannya ketika melamar kerja, sehingga nanti pada saat lulus punya sertifikat, masuk ke dunia kerja atau diterima di dunia kerja itu tidak sulit ya Bu ya? Betul, betul. Ini sudah banyak berarti kerjasama dengan instansi-instansi baik itu kesehatan atau semua rumah sakit, hampir rumah sakit yang di wilayah 5 Cirebon kita ada kerjasamanya. Kemarin kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Permata yang akreditasinya A levelnya, artinya ketika mereka mengeluarkan sertifikat, mereka diakui secara nasional gitu. Kemudian dengan Asosiasi Persatuan Tenaga Laboran Kesehatan Indonesia atau PATELKI, itu mereka jelas itu asosiasi yang standar nasional ya, mereka mengeluarkan tidak sembarang. Kemudian kita juga pengolahan pengolahan tes akademiknya itu juga oleh mereka semua gitu, berkolaborasi semua, jadi bisa dipertanggungjawabkan, artinya karena ketika anak tidak lulus pun tidak bisa diluluskan di ujian tersebut gitu. Karena memang langsung di cover oleh asosiasi profesi ya Bu ya. Jadi tidak ada yang namanya nilai kasih sayang. Kalau sekolah masih ada nilai kasih sayang ya. Kalau asosiasi keprofesian itu nggak bisa, semuanya harus pure nilai dari kompetensi yang para siswa miliki. Satu lagi Bu, pertanyaan saya, event-event yang sudah diselenggarakan sebelum pandemi pasti kan membutuhkan persiapan. Waktunya biasa berapa lama rata-rata yang anak-anak pernah jalani? Kalau kita kegiatan itu udah skedul di awal tahun ajaran, disosialisasikan kepada orang tua siswa, termasuk dari segi anggaran kegiatan itu udah kita sampaikan di awal tahun ajaran. Setiap kenaikan kelas kita ada rapat orang tua di mana skedul itu siapkan. Kemudian kita bentuk kepanitiaan, ada 2, ada kepanitiaan siswa, ada kepanitiaan guru. Itu biasanya 3 bulan 4 bulan gitu. Cuman untuk secara intensifnya biasanya sebulan sebelum pelaksanaan itu kita sudah selalu evaluasi. Dan anak-anak pun kalau misalnya kayak di Expo itu, kalau mereka penampilannya kurang bagus nggak bisa ditampilkan. Karena produk yang dihasilkannya. Ya betul. Jadi itu kan kaitannya memang sebenarnya dinilai, karena Expo itu sebenarnya adalah ujian seni budaya dan kewirausahaan. Cuman di sini kita kolaborasi. Di samping mereka bisa menampilkan, mereka juga harus bisa memanage. Jadi kegiatan itu pure yang melaksanakan adalah siswa gitu. Kita hanya mendampingi saja. Kriteria untuk produk-produk atau penampilan mereka yang boleh di-exhibition-kan itu ada standar khusus nggak Bu? Kalau untuk seni wajib seni daerah, nggak bisa dance yang modern itu enggak. Kita harus seni daerah. Kalaupun misalnya mau dance modern, biasanya kita sudah kolaborasi. Kan sekarang banyak ya seni-seni daerah yang berkolaborasi dengan seni modern gitu. Kemudian untuk yang untuk produk yang kewirausahaan itu adalah produknya boleh makanan tapi yang sehat gitu. Kemudian yang 2 fashion juga boleh. Cuman kemarin kebanyakan anak-anak makanan semua. Mereka banyak yang menjual produk-produk yang daerahnya sendiri, kayak misalnya sambal asem. Kalau Cirebon itu kan ada bikin dimsum, somai, batagor kering, itu kan produk-produknya Cirebon gitu. Dan mereka nanti bikin brand sendiri, nama sendiri, menganalisa jualnya berapa gitu. Nanti dinilai itu kan mereka misalnya modalnya berapa, bisa jual berapa, keuntungan berapa, memasarkannya seperti apa, itu nanti digabungkan nilainya baru dapat. Bisnis plan-nya gitu ya Bu ya? Ya, memang kita inginkan begitu. Dan alhamdulillah Expo ini memberikan dampak yang bagus ketika lulusan anak-anak ada yang memang nggak mau bekerja ya. Ada beberapa alumni kita yang nggak mau bekerja di luar, saya pengennya wirausaha. Ada yang sudah bisa menghasilkan produk gitu. Bahkan ada yang sampai karena dia senang banget berwirausaha, ketika kuliah dipaksakan oleh orang tua, mereka keluar, mereka bikin wirausaha sendiri dan alhamdulillah lebih berhasil gitu. Luar biasa ya. Jadi dari kegiatan sekolah
ternyata bisa membuka peluang untuk bekal menjadi seorang wirausaha, tidak hanya kerja di perusahaan orang. Tapi tetap harus diimbangi dengan ilmu ya Bu ya. Kalau bisa kuliah juga itu lebih oke lagi. Nah satu lagi Ibu, sebelum kita berpisah dari pemirsa Bandung TV pagi hari ini, harga ataupun biaya untuk sekolah di sekolah Ibu mahal nggak? Murah banget. Murah banget ya. Kalau untuk standar kesehatan murah banget. Uang masuknya kita hanya 2.400.000, itu pun masih dapat diskon kalau daftar di bulan Januari sampai dengan bulan Maret ini. Itu diskonnya 40% lagi. 40%. Okay. Untuk anak-anak berprestasi ada diskon 50%. Untuk anak-anak yang tahfidz Quran minimal 1 juz kita dapat diskon tambahan lagi 10% lagi, jadi 60%. Bisa digabung ya Bu? Iya betul. Bahkan kalau punya ranking 1, ketua OSIS itu bisa gratis masuknya. Kayak kemarin ada yang diberikan gratis. Jadi tetap ya, saat ini juga harus pintar, bukan hanya punya uang aja, gitu ya, harus pintar. Oke, Ibu, ada yang mau disampaikan sebelum kita berpisah? Oke, buat anak-anak SMP dan SMMTS dan orang tua, jangan salah pilih sekolah, karena sekolah adalah penentu masa depan anak-anak Anda, juga penentu karakter pada diri Anda sendiri. Oke. Ya, itu dia penentu masa depan dan karakter. Closing statementnya bagus banget. Bagus banget. Tentukan pilihan Anda, mau menyekolahkan putra-putri Anda di sekolah yang seperti apa, karena ya tadi menentukan masa depannya bagaimana. Dan karakter si anak di kemudian hari seperti apa. Betul. Sehat selalu Bu ya, terima kasih buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah datang ke Bandung TV. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga bisa menikmati ya kunjungannya di beberapa titik di Kota Bandung. Dan yang paling penting jaga kesehatan, jaga prokes, jangan buang sampah sembarangan ya. Itu dia, dan pakai masker sama prokes harus tetap ya. Betul, dan ini akhir dari program kami pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang setia dari pukul 8 tadi. Kami bertiga pamit, saya Krisanti. Saya Bagus Au. Hal-hal Bandung. Karaos Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.